Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri Hammer H2. Tapi ini bukan Hammer H2 biasa karena panjangnya lebih dari 10 meter. Inilah Hammer H2 Limousine. Wow, pertama kali saya melihat mobil ini, wow, panjangnya luar biasa. Tapi, fun fact, saya melihat pertama kali mobil ini bukan di Indonesia, tapi di Las Vegas. Karena ini mobil dibuat khusus untuk party. Belasan orang bisa masuk di dalam, datang dengan gaya yang maksimal. Bahkan kalau misalnya untuk artis-artis juga ada yang menggunakan mobil ini, turun langsung disambut red carpet. Dan sekarang ini unitnya ada di Indonesia, didatangkan khusus dari Surabaya untuk saya review. Jadi kita akan lihat detail dari Hammer H2 Limousine ini. Kalau kita lihat dari depan, hampir nggak beda dari Hammer H2 biasa. Jadi Hammer H2 ini adalah penerus dari Hammer H1. Hammer H1 itu mobil yang dipakai di perang oleh Amerika, mobil militer. Nah, kemudian mereka membuat H2-nya. Mobil yang masih ada DNA militernya, tapi cocok untuk digunakan sehari-hari. Tidak terlalu militer seperti Hammer H1. Nah, ini Hammer H2 tuh kalau saya nggak salah inget ya, pertama kali itu masuk ke Indonesia dijual lewat importir umum itu di awal 2000-an ya, entah 2003, 2004 lah kira-kira. Waktu itu harganya di Indonesia itu 2,5 miliar rupiah. Mobil ini pada saat baru di Amerika itu harganya menyentuh 350.000 US dollar alias di atas 6 miliar lah ya. Kira-kira 6 miliar mungkin ya, atau dekat ke 6 miliar. Itu di Amerika yang pajaknya tidak setinggi di Indonesia. Bayangkan kalau mobil ini masuk secara baru ke Indonesia. Tapi yes, mobil ini masuk secara baru ke Indonesia bertahun-tahun yang lalu ketika itu sebuah hotel di Jakarta membeli mobil ini secara baru, mengimpor dari Amerika Serikat dengan membayar full bea, full pajak, makanya plat nomornya juga asli dan itu digunakan untuk tamu-tamu VIP. Dimasukkan 2 unit, ada yang putih, ada yang hitam. Nah, artinya cuma ada 2 unit di Indonesia. Nah, yang putih ini kemudian dijual setelah selesai dipakai di hotel itu, dijual, berganti pemilik, akhirnya pemilik terakhirnya inilah sekarang yang memegang mobil ini dan disimpan di Surabaya. Untuk keperluan review ini, dia menyetir sendiri mobil ini dari Surabaya sampai Jakarta, bukan karena dia doyan nyetir. Memang dia doyan nyetir, tapi alasan utamanya adalah karena nggak ada towing yang muat buat ngangkut mobil sepanjang dan seberat ini. Nah, saya tahu apa yang ada di pikiran Anda semua. Pasti penasaran lihat dalamnya. Saya juga penasaran. Langsung aja kita masuk. Wow, luar biasa. Ini lega sekali. Ini memang cocok untuk party. Lihat ini. Jadi ada sofa yang memanjang. Di depannya ada tempat untuk gelas. Ini juga tempat untuk gelas. Di sini juga ada tempat mungkin untuk tempat yang bisa dimasukin es ya. Jadi kalau misalnya mau minuman dingin, itu ditaruh di sini bisa dimasukin es semua. Ada permainan lampu, sound systemnya juga udah menyeluruh dari depan sampai belakang. Anda bisa lihat tuh ada tweeter, subwoofernya tersembunyi. Kemudian ini joknya empuk. Ini mobil party. Ini mobil yang banyak juga di Las Vegas. Bukan dibeli oleh orang, tapi disewa. Jadi disewa untuk party ya, karena ngapain beli mobil kayak ginian dipakai setiap hari. Tapi ini untuk party, wah, lega sekali. Saya tingginya 177 cm dan wah, lihat ini legroomnya. Dan di bagian belakang, nah ini saya akan keluar. Ini juga ada sofa. Tapi kita nggak bisa berdiri ya, karena ini bukan bus ya, nggak tinggi ya. Di sini ada sebuah sofa. Mungkin di sini bosnya. Anak buahnya pada party di situ.
bosnya di sini. Tempat duduknya empuk. Sama, saya tingginya 177 cm. Headroom masih oke lah. Tapi lihat, legroom ini mobil dengan legroom terlega yang pernah saya review. Ada lighting di sini juga ada kayak star di sini. Jadi ada bintang-bintang. Di sini ada untuk mengatur audio. Di sini juga untuk mengatur AC. Jadi AC itu ini yang tadinya ada di panel belakangnya Hummer. Sekarang dipasang di atas, dia bisa buat mengatur AC, dia juga bisa untuk mengatur audio standar mobilnya. Kalau yang di sini aftermarket, di sini juga ada layar TV serta banyak permainan panel-panel serat karbon. Mungkin biar kelihatan lebih mahal ya atau lebih eksotis gitu. Ini panjangnya gila-gilaan dan memang nggak banyak fitur aneh-aneh yang canggih-canggih di sini. Ya audio aftermarket, audio dari depan sampai belakang, TV juga TV aftermarket. Karena memang di belakang sini bukan untuk menikmati kecanggihan teknologi. Di belakang sini untuk party, untuk berkumpul bersama teman-teman, ketawa-ketawa, mungkin sambil minum gitu ya. Karena di sini ada mejanya, ada tempat buat gelas. Tempat gelasnya lebih banyak daripada tempat duduk buat orangnya. Berapa puluh tuh, mungkin lebih dari 20 tempat gelas yang ada di mobil ini. Dan di sini nggak ada safety belt ya. Jadi memang ini buat pengendaraan jarak dekat ya, buat santai-santai gitu ya, tapi bukan untuk jarak jauh, untuk dikendarai sesuai dengan standar keselamatan di jalan raya ya. Ya ini memang bukan buat mobil buat kecepatan tinggi, ini buat seneng-seneng. Bahkan mobil ini nggak perlu berjalan, diam aja, mesin dinyalain, AC. Ini udah sangat memadai untuk melakukan party. Balik lagi ke depan. Kalau kita capek, bisa tidur. Dan ini bukan di karoseri di Indonesia ya. Jadi memang di Amerika Serikat ada perusahaan karoseri yang spesialis membuat Hummer H2 limusin ini. Terus dia ada hordennya jadi bisa privacy maksimal. Dia nggak kelihatan sama sekali dari luar. Di sini ada kisi-kisi AC. Nah ini yang menarik. Ini ada satu panel kaca di sini yang ini bisa dibuka karena ini adalah emergency exit. Nggak tahu juga kapan harus digunakan ya. Mungkin kalau misalnya Anda terlalu terkenal, semua orang mengerubungi Anda dan Anda nggak bisa turun dari pintu biasa, Anda mungkin bisa diselamatkan oleh helikopter. Jadi keluar dari sini dan naik helikopter ke atas. Ini dia nih, ada escape hatch-nya. Saya nggak mau buka sih, tapi kelihatan nih buat keluar. Tadinya pengen dengerin lagunya, cuman pasti nanti kena copyright. Tapi ini kalau dilihat dari jumlah speakernya ini sangat memadai untuk jedang-jedung seperti yang ada di bar atau di kafe. Nggak ada electric motorized gitu yang keluar. Tapi nggak, semuanya fungsional aja. Udah bener-bener nggak ada kecanggihan-kecanggihan yang akan bikin malah jadi tidak reliable gitu ya. Semuanya durable. Pokoknya orang bisa masuk dalam, orang bisa party, orang bisa senang-senang. Sekarang kita lihat mesinnya yuk. Sebelum lihat mesinnya, pengen lihat bagasinya deh. Ya, walaupun mobilnya panjang sekali, tapi tidak tersisa tempat sedikit pun untuk bagasi. Jadi ya bagasi harus taruh di dalam. Tapi siapa yang mau bawa barang-barang? No, kalau Anda naik mobil ini paling Anda cuma bawa tas kecil aja. Karena nggak pergi jauh-jauh, tapi emang pengen bersenang-senang aja. Ini bannya ban AT 315/70 R17. Jadi Anda bisa party di aspal, Anda bisa party di tanah, Anda bisa party di batu. Nah, ini kita buka mesinnya, kita buka seperti ini. Pengaitnya ada di kiri satu, di kanan satu. Ini over fendernya fiber ya. Bumpernya juga, jangan harapkan ada bumper yang tangguh. Karena ini bumper cuman pajangan aja. Nah, kalau yang ini tangguh. Sekarang kita buka mesin perkasanya.
Dia membukanya seperti ini. Wuhu! V8 mesinnya. Ini yang tahun 2009, artinya udah meningkat kapasitasnya dari 6000 cc ke 6200 cc. Dan tenaganya nggak gede sih, 393 HP, karena ya mobil ini tidak diciptakan untuk kecepatan, tapi yang penting kuat lah untuk menjalankan mobil ini. Nah, pertanyaannya bensinnya satu berapa? Jawabannya adalah satu dekat. Dekat sekali. Kalau dari keterangan teman saya yang bawa mobil ini dari Surabaya, ketika dia bawa, dia setir sendiri, itu lewat tol ya. Jadi nggak lewat jalan-jalan macet, lewat tol. Kira-kira jalan sekitar 700 kilo ke sini, itu habis 300 liter. Artinya sekitar 2,3 km per liter. Dan beliau mengaku habis 5 juta lebih hanya untuk bensin dari Surabaya sampai ke Pantai Indah Kapuk. Ya, tapi memang seperti saya bilang, mobil ini bukan untuk perjalanan jarak jauh. Mobil ini memang dibuat untuk jarak dekat aja. Depannya krom-krom. Penasaran nggak lihat dalamnya? Bagian kokpit depan. Saya tuh pernah loh nge-review Hummer H2. Zaman saya masih kerja di majalah. Tapi waktu itu karena di majalah jadi nggak bikin untuk YouTube sama sekali. Cuman bikin untuk di majalah aja. Ini masih sama, di sini ada logonya H2. Nih dong, lihat tuas transmisinya bener-bener wah, gagah, maskulin, besar sekali. PRND M21. Instrumennya masih sangat sederhana ya. Dia analog dan digital, tapi digitalnya juga masih digital kayak kalkulator, scientific kalkulator gitu digitalnya. Tapi ya fungsional aja. Di sini ada jam, audio standar, AC standar di sini. Tuh masih pakai kayak matrix gitu ininya. Pakai dot-dot gitu. Kayak dot matrix ininya apa petunjuknya. Dia ada pengunci diferensial belakang, dia bisa untuk towing juga, tapi kayaknya udah sepanjang ini nggak perlu towing kali ya. Nah, ini dia pengaturan kursinya menggunakan elektrik, dan ini cuman dia karena maksimal untuk belakang, jadi untuk saya yang tingginya 177 cm ini sebenarnya masih kurang mundur sedikit. Tapi masih it's okay lah, masih bisa. Dan dari depan sini nggak kelihatan kayak ini mobil panjang. Baru kalau kita ngeliat belakang, wah, kayak nyetir bis. Lainnya standar, ada panel serat karbon aja. Terus material-material masih bagus sih untuk ukuran mobil yang usianya udah lumayan tua ya. Ini cuma peringatan-peringatan masih menyala, nih washer fluid low, nggak masalah. Kebetulan kita nggak hujan sekarang. Nah, pengen tahu nggak rasanya nyetir mobil sepanjang ini? Yuk, let's go. Deg-degan ya. Saya kalau ngetes Ferrari, Lambo, McLaren, ya deg-degan, cuman nggak kayak gini. Ini karena panjang banget sih. Kok dia langsung kunci pintunya. Masukin giginya tuh. Mantep bener. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, jadi saya ajak satu orang dari showroomnya teman saya ini. Ini mobil nggak bisa belok sama sekali. Radius puternya bener-bener parah. Ini mobil karena dia all wheel drive juga ya, dan panjang banget, nggak bisa belok sama sekali, bener-bener dikit-dikit banget beloknya. Nggak ada kamera mundur lagi, tapi untungnya kita bisa ngelihat ban belakang. Belum selesai perjuangan, hanya untuk keluar parkiran aja butuh perjuangan yang cukup berat. Nah, ini saya ajak satu mekanik di belakang. Jaga-jaga. Masya Allah, besarnya radius putar ini mobil. Nggak dapet juga.
Oke, clear. Ini bawa mobil ini tuh nggak bisa berpikir kita bawa mobil ya. Harus berpikirnya kita bawa kapal pesiar. Males bener beloknya nih mobil. Kayak bener-bener males gitu. Belok tuh males. Kayak, enggak lurus aja lurus aja Nggak dapet loh. Nah, sekalian di belakang buat parkirin belakang. Karena nggak ada kamera belakang, nggak ada sensor parkir. Oke. Aman. Masih. Mari kita berlayar. Mesinnya boleh V8 ya, 6200 cc ya. Tapi akselerasinya ya nggak kenceng. Ini gasnya mesti dalam hanya untuk ngejalanin mobil ini. Ya, ini mobil buat jalan santai ya, nggak buat ngebut sama sekali. 0 sampai 100 km per jam mungkin ya. Mungkin bensinnya habis lebih dulu baru nyampe 100 kali. Empuk tapi bantingannya enak banget ini mobil. Cuman ya itu, benar-benar merayap, dia tidak lincah sama sekali. Bahkan kalau kita kita belokin kiri, nah sekarang baru belok. Kita belokin kanan, nah baru belok. Lama banget ininya reaksinya. Tapi udah emang dibawa santai gini aja. Speleng setirnya banyak. Kita bisa goyang-goyangin setir kayak begini dan mobil itu tetap lurus. Pokoknya jangan coba-coba lewat jalanan sempit perkotaan pakai mobil ini. Jangan coba-coba. Dan jangan coba-coba puter balik. Mau puter balik sebesar apapun nggak bakal bisa dilahap oleh mobil ini. Mobil ini butuh space mungkin satu pelabuhan gitu buat muter balik tuh. Tapi kalau keluar kota lewat tol ini enak. Perjalanan-perjalanan spesial ini akan mengundang banyak perhatian. Dan Anda juga kalau nyetir mobil ini, Anda nggak akan mau berakselerasi atau menikung secara dinamis, mengetes pengendalian mobil ini. Begitu Anda melakukan itu, bos Anda di belakang akan memastikan hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja buat dia. Dan besar kemungkinan ketika bos Anda bikin party dengan mobil seperti ini, besar kemungkinan bos Anda itu bukan orang biasa. Jadi Anda nggak mau menyesal dengan berakselerasi brutal serta bermanuver brutal. Di sini gimana caranya memastikan penumpang di belakangnya tetap nyaman, minuman-minuman mereka itu nggak tumpah. Lihat ini, lewat jembatan, bener-bener kayak kapal. Ini literally kayak kapal. Kalau dilihat dari luar ya, ini mungkin seperti ulat yang merayap ya. Saking panjangnya ini mobil. Nggak bisa bayangin sih di Amerika ya, di Las Vegas gitu, ini bisa dibawa lewat jalan-jalan. Emang jalan Amerika emang gede-gede ya. Tapi tetap aja ngerepotin ini mobil. Bener-bener ngerepotin kalau beloknya. Cuman begitu mobil ini masuk ke dalam satu tempat gitu ya, misalnya ke sebuah gala dinner, ke sebuah acara Oscar gitu misalnya ya, turun di red carpet sih benar-benar Anda gaya yang benar-benar beda dibandingin yang lainnya. Mau pakai limusin kalau sedan biasa, tapi ini limusin tapi Hummer. Tapi bayangin sih perjalanan dari Surabaya ke Jakarta tuh kalau udah di tolnya pasti menyenangkan pakai mobil ini. Nggak perlu belok tajam, terus bantingannya juga enak karena sasisnya panjang banget kan, jadi bikin bantingannya juga jadi enak. Dan mobil ini tuh terasa solid ya, jadi penambahan panjang itu kayaknya dibarengi juga dengan penambahan kekuatan sasis, jadi nggak terasa tuh ada defleksi sasis segala tuh nggak ada, benar-benar kayak mobil yang solid aja. Dan karena dia ground clearance-nya H2 ya lumayan tinggi, jadi break over angle-nya masih lumayan lah, nggak yang gampang mentok di kayak jembatan ini. Di kan dia agak tajam dikit gitu, cuman nggak yang gampang mentok. Terus kalau di jalan tol Trans Jawa tuh, waduh, udah pasti seperti elegan gitu melaju di jalan tolnya tuh. Cuman ya itu, mesti sering-sering ke pompa bensin. 300 liter dari Surabaya sampai Jakarta. Nah, berapa sebenarnya harga mobil ini sekarang? Well,
Ya ini mobil pasarannya gelap ya karena populasinya juga sangat sedikit. Tapi kalau kita lihat di Amerika sekarang pasaran bekasnya itu barunya kan sekitar 6 miliaran ya. Tapi sekarang bekasnya itu di kisaran 3 sampai 3,5 miliar dari data yang kita lihat di internet. Artinya kalau di Indonesia ya 5-6 miliar kali ya. Perkiraan aja ya, saya nggak tahu harganya soalnya. Tapi 5-6 miliar Anda dapat mobil apa lagi yang sepanjang ini? Bis. Tapi kalau bis kan auranya beda gitu. Bis auranya nggak sama dengan ini. Seru-seru. Jelas bukan mobil yang fun to drive. Jelas bukan mobil untuk Anda yang gemar menyetir dinamis. Tapi ini adalah, kalau Anda suka nyetir, ini satu pengalaman yang mesti dicoba sih. Bawa mobil yang panjangnya 10 meter. Dari tadi tuh mobil-mobil tuh agak enggan nyalip mobil ini. Karena rata-rata mungkin mereka ini kali ngelihat. Oke, sekarang kita masuk lagi ke distrik. Nah, ini harus pakai ancang-ancang nih, harus ngambil dari jalur paling kanan. Coba saya mau ngetes apakah saya bisa sekali jadi. Rasanya susah untuk sekali jadi karena harus perhitungan. Nah, ini udah maksimal nih beloknya. Tuh kan. Dapat. Hihihi. Coba. Nah, coba sekarang saya akan parkir di tempat semula. Itu tempat parkir saya itu di depan. Nah, gimana caranya bisa parkir di situ? Kalau mobil biasa sih tinggal muter balik beres. Tapi ya ini bukan mobil biasa, jadi saya harus muter satu blok dulu supaya gampang. Dan muter satu blok itu juga membutuhkan manuver yang tidak mudah. Belakangnya Anda harus perhatiin, kalau nggak Anda bisa nyikat semua rambu-rambu yang ada di samping mobil. Seru juga. Tapi kayaknya kalau punya mobil kayak ginian kita akan lebih wise kalau menggunakan pengemudi di depan dan kita menikmati area belakangnya. Ini jarang-jarang, H2 aja sudah jarang ada di Indonesia, apalagi H2 limusin yang langsung didatangkan dari Amerika Serikat dalam kondisi yang masih lumayan bagus. Dan Hummer itu mestinya dibuat untuk durable ya, dengan teknologi militer. Semestinya mobil ini tahan lama. Dan yang jelas kalau Anda pakai mobil ini kemanapun, satu, pasti Anda repot, minimal supir Anda yang repot. Kedua, Anda akan mengundang perhatian siapapun. Tapi selama Anda di dalam, privasi Anda terjaga, tidak ketahuan siapa yang ada di dalam, dan Anda bisa seperti punya dunia sendiri di bagian dalam untuk menikmati beragam hal yang Anda inginkan, karena Anda seperti membawa ruang sofa Anda atau ruang hiburan Anda di rumah ke dalam mobil ini. Thank you udah minjemin saya mobil ini, udah repot-repot bawa mobil ini dari Surabaya sampai Jakarta, keluarin 5 juta lebih untuk bensin, untuk saya coba. Ini adalah mobil terpanjang yang bukan bis, bukan truk yang pernah saya coba. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan saat ini mobil ini berada di distrik otomotif di PIK 2. Dan kalau mungkin Anda mampir-mampir ke distrik otomotif dan mungkin mobil ini masih ada, Anda bisa melihat secara langsung, bahkan dari bagian depan distrik otomotif pun mobil ini sudah kelihatan dengan gagahnya terpajang di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.